Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Selamat datang di dalam program Bagaimana. Sesuai dengan judulnya program Bagaimana, yaitu bagaimana ini menyatakan satu bentuk pertanyaan buat setiap kita. Bagaimana sih keadaan hidup kita selama ini gitu bersama dengan Tuhan. Nah, di dalam program ini, yuk sama-sama kita mengambil waktu-waktu untuk merenungkan diri kita, waktu-waktu untuk berpikir, waktu-waktu untuk mengoreksi diri kita. Gimana sih saya dengan Tuhan selama hidup saya ini, terkhusus untuk hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita akan mengambil waktu saat teduh kita, waktu teduh, waktu merenung kita dari dari beberapa ayat, yaitu Lukas 6 ayat yang ke-12 hingga ke-16. Dari Lukas 6 ayat 12 hingga ke-16 mengatakan demikian. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Di situ ia berdoa kepada Allah sepanjang malam. Ketika hari sudah terang, ia memanggil pengikut-pengikutnya lalu memilih 12 orang dari mereka. Ia menamakan ke-12 orang itu rasul-rasul. Mereka adalah Simon yang disebutnya juga Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut Patriot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernah nggak kita waktu bangun dari tempat tidur, waktu kita bangun, kita membuka mata, sebelum kita membangunkan diri kita untuk duduk lalu berdiri, pernahkah kita terbesit oleh pikiran karena satu hari itu rasanya full sekali ya bekerja, ya pelayanan ini itu, rapat ini itu gitu ya, atau ketemu orang dan melakukan banyak macam gitu ya, sehingga hari itu rasanya itu padat, dan bukan hanya padat, rasanya sulit begitu ya. Pernah nggak kita merasakan hal yang demikian? Ada beberapa orang yang menanggapi hal tersebut dengan cara mungkin rasanya ya, sebelum kita bangun tidur rasanya kita itu pengen males-malesan dulu. Ada orang yang menanggapi demikian ya. Ada yang orang juga malah bangkong istilahnya ya, karena rasanya untuk menghadapi hari itu rasanya sulit sekali gitu ya. Tapi ada juga beberapa orang yang bangun begitu ya, langsung bangun, langsung menghadapi hari gitu ya. Ketika ditanya, rupanya prinsip mereka adalah untuk menghadapi hari, susah nggak susah, senang nggak senang, mudah atau enggak, atau menyenangkan atau enggak, harus dilewati, meskipun itu menyulitkan. Wah, itu bagus. Tetapi saya khawatir lewat prinsip demikian, saya khawatir ada ketidaktulusan di dalam kehidupan mereka, ada ketidaktulusan di dalam kehidupan di dalam aktivitas mereka yang mereka lakukan untuk orang-orang tersebut. Saya nggak menyinggung Bapak Ibu yang punya prinsip demikian. Tetapi yuk sama-sama kita belajar. Gimana kalau Yesus yang memulai hari? Ini jadi satu tema yang bagus. Bagaimana kita memulai hari? Kita akan melihat dari bagaimana Yesus yang memulai hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dari ayat yang kita baca ya, di ayat-ayat awal, di ayat 12 yang kita baca tadi, itu menceritakan seperti ini Bapak Ibu. Pada waktu itu Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa semalam-malam. Nah, saya senang sama konteks di Lukas karena ayat ini nggak langsung ditaruh di awal-awal, tetapi ditaruh di tengah-tengah. Kenapa? Karena kondisinya begini. Jadi sebelum Yesus naik ke atas bukit lalu berdoa semalaman, sebelum dia melakukan demikian, rupanya diceritakan bahwa hari kemarinnya, istilahnya begitu ya, jadi sebelumnya begitu ya, Yesus ini menyembuhkan orang yang lumpuh pada waktu hari Sabat. Dan setelah itu baru Yesus naik ke atas bukit berdoa semalaman. Untuk apa? Untuk memilih murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu gerakan yang perlu kita contoh. Sebelum Yesus memulai harinya, ketika dia memilih murid-muridnya, bahkan bukan hanya memilih murid-muridnya ya. Kalau kita lihat dari
perjalanan ayat-ayat selanjutnya, di sana diceritakan bahwa Yesus itu bukan hanya memilih muridnya, tetapi dia juga harus mengajar, dia harus menyembuhkan orang yang sakit, orang yang kerasukan begitu ya. Orang yang kerasukan ini kelihatan gila, dan orang-orang ini bukan orang-orang yang terpandang gitu ya. Ini orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang lumpuh pun, orang yang sakit pun juga pada waktu itu juga bukan orang yang terpandang. Tetapi Yesus mau melakukannya. Dan bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16, kalau kita lihat di sana Yesus itu memilih Yudas Iskariot yang adalah pengkhianatnya. Bapak Ibu, uniknya ya, Yesus itu sudah tahu bahwa Yudas Iskariot ini adalah pengkhianatnya. Tetapi dia bisa memilih seorang Yudas menjadi salah satu bagian dari orang yang terdekatnya. Aneh ya. Dan kalau saya bisa bilang, ini gila si Yesus. Ini bukan pekerjaan yang gampang untuk dilakukan oleh Yesus dalam seharian. Pekerjaan dia itu sudah padat, sulitnya bukan main. Dia harus harus menerima orang yang mengkhianati dia. Secara kemanusiaan Yesus, siapa sih yang kuat untuk menerima hal tersebut? Siapa sih secara kemanusiaan, siapa sih yang mampu untuk melayani orang-orang dari atas, kalangan atas sampai kalangan bawah, orang banyak dia layani? Mampu gak sih? Secara kemanusiaan pun saya percaya Yesus pun juga gak sanggup kalau dia gak memulai dari doa semalaman. Saya gak minta pun Bapak Ibu untuk berdoa semalaman ya. Tetapi kalau kita boleh merenungkan ya Bapak Ibu, hidup kita ini dipenuhi dengan suara-suara yang bising. Kita itu hidup dengan aktivitas yang begitu padat, yang begitu sulit. Sampai rasanya kalau kita melakukan pekerjaan demikian tuh, kita sampai merasa lupa rasanya, sampai lupa waktu istilahnya begitu ya. Atau ketika kita melakukan aktivitas, kita itu rasanya kita penuh dengan setiap aktivitas yang ada. Hidup kita itu dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas. Bahkan ketika kita refreshing pun, kita itu menyibukkan diri kita dengan apa? Dengan gadget kita, dengan sosial media kita, dengan WhatsApp group, dengan Instagram, atau nonton YouTube, atau lihat Facebook. Dan kita menyibukkan dengan hal-hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita merenungkan sedikit, dunia kita yang bising ini sudah membisingkan hidup kita. Sampai-sampai zaman-zaman ini ya, kita sudah lupa dengan yang namanya kehadiran Tuhan. Sampai-sampai kita sudah lupa dengan yang namanya saat teduh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar melihat Yesus. Yesus berhasil melewati harinya yang begitu padat, yang begitu sulit untuk dia kerjakan. Dan dia melewatinya itu karena dia pertama-tama adalah menyisihkan waktu dia buat Bapaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maukah kita melakukan hal yang demikian? Untuk hari ini, untuk hari-hari ke depannya, maukah kita menyisihkan waktu kita untuk sama-sama kita berikan buat Tuhan? Adakah hari ini saya maupun setiap kita rindu untuk dikuatkan oleh Tuhan, supaya kita bisa melewati hari-hari ke depan yang begitu padat dan menyulitkan kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh rindu Tuhan, bila di dalam hari-hari ke depan Tuhan, maupun hari ini, ketika kami ditegur oleh firman Tuhan, ketika kami dikoreksi, ketika kami diberitahu oleh firman Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan, bila hati kami pelan-pelan mau terhubung kembali kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan, bahwa hidup kami ini dipenuhi dengan kebisingan-kebisingan yang cuma menyenangkan hati kami, tetapi menyenangkan hati kami tidak sepenuhnya. Kami percaya dan kami tahu bahwa Tuhan
adalah yang bisa mengisi kenikmatan di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Tetapi bantu kami terlebih dahulu Tuhan, supaya kami bisa menikmati Engkau hari lepas hari. Supaya ketika kami menghadapi hari-hari yang sulit buat kami jalani, kami bisa menghadapinya dengan satu sukacita. Karena kami memulainya dengan ada kerinduan, yaitu menghubungkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, karena kami nggak punya perasaan itu. Ngatur dosa kami hanya mementingkan diri kami. Tetapi anugerah-Mu, kasih-Mu yang sudah mengasihi kami, yang kami bisa rasakan, itulah yang membuat kami bisa terhubung dengan Kau. Bantu kami untuk mengingat anugerah-Mu, bantu kami untuk merasakan kasih-Mu Tuhan, supaya kami boleh memberikan hidup kami kepada Tuhan hari ini, bahkan hari-hari ke depan. Ketika terasa sulit, kami bisa menjalaninya dengan sukacita, dan kami bisa melewatinya karena Tuhan yang ada di dalam pihak kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.